ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbil alamin. Salawat serta salam juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan? Warang. Pas warung udah kenyang ya? Nah, oke, kita sarapan udah. Alhamdulillah, terima kasih atas kebersamaan yang pagi hari ini. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin perdana kita sudah bahas. Jadi mungkin topik besar kita tuh sebetulnya kita akan berbicara tentang menelaah, meneliti, kita lebih kepada bagaimana mengenal diri gitu. Jadi seperti apa yang saya sudah sampaikan di awal ya ibu-ibu, bahwa saya pertama bicara di sini bukan mau mencelamahi, yang kedua bukan mau mentausiahi, bukan berarti saya lebih tahu, lebih ngerti, lebih paham gitu ya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kita semua datang ke sini adalah belajar sama-sama. Setuju? Setuju ya? Jadi ibu-ibu maaf banget ya, jangan merasa diselamahin sama saya, ditausiahin enggak gitu, karena saya bukan bermaksud itu. Karena saya datang ke sini juga pengen lebih banyak belajar. Jadi kita penting untuk berdialektika, kita penting untuk dialog, karena dengan dialektika dan dialog kita akan sama-sama tumbuh gitu. Dan yang paling penting lagi sih ibu-ibu, yang pengen jauh lebih banyak belajar itu saya sebenarnya. Jadi saya datang ke sini, saya yang pengen banyak belajar. Maka karena saya pengen banyak belajar, saya yang akan lebih banyak nanya. Oke? Kalau saya nanya tolong dijawab, supaya nanti tahu kalibrasinya ada di mana gitu ya. Oke, saya izin pakai surat coret ya supaya kelihatan visualnya gitu. Ini oke di sini ibu-ibu? Kelihatan ya? Aman ya? Ada di sini kali ya. Ike sini, yes. Sip. By the way, pertemuan pertama masih ingat kita bahas apa nggak? Kesadaran diri. Saya review dulu dikit kalau gitu ya. Kesadaran diri. Ya, saya review dulu sedikit. Oke. Ibu-ibu kan kalau saya pinjam dalam tradisi Islam, ya dalam tradisi Islam, itu ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul? Oke. Dan itu maknanya adalah semua berasal dari Dia, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Jadi kalau pinjam dari perspektif ini, semua kita ini datang dari tempat yang sama dan akan kembali ke tempat yang sama. Setuju? Oke? Oke. Pertanyaannya, berarti sumber kita semua sama nggak Bu? Sama. Titik start dan finishnya sama nggak? Sama. Hah? Iya, itu pertanyaannya dari dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan yang kemarin saya cerita ya, orang ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kebanyakan asbun aja sih, bunyi aja. Ngerti-ngerti amat enggak, tahu-tahu amat enggak, pokoknya mendengar baca ini. Ada orang sakit baca ini, anaknya pengen datang baca ini gitu. Tapi maknanya apa? Jawabannya sama. Oh, belum alam bisa. Betul ya? Sehingga kenapa sih kalau kita bicara dalam konteks religiusitas, masyarakat Indonesia tuh religius banget Bu. Tapi boleh jadi dia tidak mengerti isinya apa gitu. Ibu-ibu maaf ya, taat itu belum tentu paham loh. Taat itu belum tentu mendapatkan enlightenment gitu. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu tanpa sebuah knowledge, tanpa sebuah kesadaran, ya udah. Kemarin kita bahas bahwa jangan-jangan selama ini kita cuma diwariskan, tapi tanpa sebuah pemahaman gitu itu. Oke sampai sini? Oke? Clear? Clear. Jadi sumber kita sama nggak? Sama. Siapapun sumbernya sama nggak? Sama. Kenapa pada berantem ya sekarang ya? Iya. Betul nggak? Kenapa sih udah jelas-jelas sumbernya sama, sekarang beda agama ribut, beda mazhab ribut,
mengkafirkan, menerakakan gitu. Padahal kan sumbernya dia juga, betul nggak? Dan mau pulang juga ke dia, betul nggak? Yes. Makanya saya mau membagi dua nih. Orang yang memiliki tahapan religiusitas belum tentu memiliki kesadaran spiritual gitu. Beragama belum tentu menuhankan Allah gitu. Jangan-jangan yang dituhankan adalah agamanya. Sekarang saya tanya, mohon maaf, agama itu jembatan atau titik sampai? Jembatan. Agama jembatan atau titik sampai? Jembatan. Untuk nyampe menuju Tuhan. Betul nggak? Sehingga ketika kita berbicara dalam konteks ini bahwa oke, target akhir kita adalah ilahi rojiun. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau ilahi rojiun, pertama, kita kan mau pulang ke Allah ya, Bu. Betul nggak? Contoh. Saya mau ke rumah ini. Kira-kira hal apa yang penting saya ketahui, Bu? Jalannya Jalan. Atau kita sebut namanya adalah alamat. Betul? Kalau saya nggak dikasih tahu alamatnya rumah ini, nyampe ke sini nggak? Enggak. Berarti kemana saya menuju, saya harus tahu alamatnya itu ada di mana gitu. Alamat itu satu akar kata sama ilm. Ilm itu nanti sama juga dengan artinya juga ayat atau tanda. Maka alamat itu tanda artinya. Ayat itu tanda, ilmu itu tanda gitu. Sehingga kalau saya mau ke rumah ini, saya tahu alamatnya ada di mana, baru saya sampai. Sekarang saya tanya, kita semua mau pulang ke Allah, betul? Harus tahu alamatnya nggak? Di mana alamatnya? ada di ayat-ayat. Wah, akhirnya kalau mau pulang ke Allah tapi nggak tahu kemana alamatnya gimana sih? Dicari dong. Alamatnya surga atau ibu-ibu ini mau pulang ke Allah atau mau ke surga? Ke Allah. Betul nggak ini? Ini kan sibuk pengen kembali ke Allah, tapi nggak tahu alamatnya. Akhirnya muter-muter, nggak jelas, nggak tahu, ya udah gitu. Seakan-akan menuju kepada Allah, tapi nggak tahu gitu. Oke dulu nggak sampai sini? Oke nggak? Contoh. Kita tahu ya dalam tradisi Islam itu kita punya kewajiban namanya sholat, Bu. Oke? Sholat itu apa sih, Bu? Alat mendekatkan diri sama Allah. Sholat itu mengingat Allah. Betul? Sekarang saya tanya, syarat mutlak mengingat apa? Ini kok gini sih? Ibu bisa ingat saya nggak kalau nggak ketemu saya? Enggak, kan nggak mungkin. Aduh, kangennya sama si Jack ya, udah nggak pernah ketemu, belum sih gitu. Mungkin nggak? Mungkin. Gimana akan mengingat kepada sesuatu yang kita nggak pernah saksikan? Betul nggak? Terus kita pengen pulang ke Allah tapi nggak tahu pulangnya mau kemana, gimana coba? Ya kan iman juga harus ada knowledge dong. Harus mengenal. Nah, berarti make sense ya kalau Nabi Muhammad selalu mengatakan awaludin ma'rifatullah gitu. Awal dari semuanya kamu harus kenal dulu sama Allah. Karena jangan-jangan kita nggak kenal sama siapa yang kita sembah loh. Kita nggak tahu nyembah siapa. Yang penting Allah aja. Habis itu Allahnya tuh halus gitu, nggak jelas. Dan nggak tahu mau kemana gitu kira-kira. Kenapa? Karena jangan-jangan selama ini kita masuk ke dalam religiositas, religion lah gitu kira-kira, yang hanya melakukan konteks yang disebut dengan yang namanya dogma dan doktrin gitu kira-kira. Makanya Bu mana ya, orang rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi loh di hadapan Allah.
haji, umroh, rajin gitu. Enggak itu gitu. Bukan itu poinnya. Tapi itu adalah semua jembatan supaya kita menuju kepada level yang tinggi gitu kira-kira. Nah, jadi kenapa ibu-ibu ini kita pemanasan itu belum mulai ya? Nah, kita warming up dulu. Ya, kita pemanasan itu belum mulai belum. Nah, berarti pertanyaan saya, kalau saya mau pulang ke Allah harus apa dulu kira-kira? Tahu alamat. Lah kalau nggak tahu alamat gimana mau pulang? Makanya saya nggak mungkin datang ke satu tempat kalau saya nggak pernah dikasih tahu yang namanya alamat. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Makanya di sini ada kata-kata makrifat. Makrifat itu artinya mengenal. Kenal. Makanya semakin kenal, nanti semakin dekat, itu namanya qorib. Makanya ibu kalau curhat pasti sama teman karib, betul nggak? Karena lebih kenal, lebih ngerti, lebih kenal, lebih dekat, lebih kenal, lebih dekat lagi, sehingga nanti kita ngerti bahwa bagaimana aku akan kembali kalau aku tidak mengenal. Sekarang saya tanya, mohon maaf nih, apakah orang yang rajin sholat pasti mengenal Allah? Kita diajarin sholat atau diajarin kenal Allah yang mana? Sholat. Habis itu diajarinnya gerakannya aja lagi. Betul nggak? Jadi kadang-kadang saya nggak bisa bedain orang lagi sholat apa lagi senam sih gitu loh. Lah sebelum sholat, sebelum zuhur nobosi, habis zuhur nobosi, apa bedanya? Sebelum asar pelit, habis asar pelit, apa bedanya? Betul nggak? Sehingga jangan-jangan itu hanya dalam konteks di mana religiusitas, dalam konteks yang namanya ritual, tapi tidak masuk kepada konteks yang namanya pemahaman spiritual. Sampai sini oke? Oke dulu? Jadi penting kenal Allah nggak? Penting. Udah kenal belum? Ini pengajian berapa lama? Lucu ya, ini pengajian udah lama tapi nggak kenal-kenal gimana? Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan nih. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, Bu, kita dikasih alat untuk mengenal Allah nggak? Iya, kasih. Apa alatnya? Iman. Itu iman. Ya oke lah. Al-Quran. Al-Quran, oke. Ada nggak orang rajin baca Quran tapi nggak kenal juga sama Allah? Banyak. Berarti dia kan baru dulu bunyi. Kan seringnya hatam tapi nggak paham, betul nggak? Iya. Bunyi terus, hatam terus, tapi nggak tahu. Padahal Quran itu didesain untuk jadi pedoman hidup. Bukan untuk dibunyikan, dihatamkan, tapi diamalkan. So, Bu, kebayang nggak? Saya mau ke Bandung lewat Puncak. Begitu di depan lewat Puncak ada tulisan Bandung 120 km. Saya baca Bandung 120 km, Bandung 120 km. Nyampe nggak saya ke Bandung? Karena yang dibaca mulu. Tadi jalan. Iya nggak dijalanin ya. Oh di Selamat Jalan, soalnya Allah berhasil udah. Ini rata-rata habis ngaji ngerasa solehan lagi gitu. Ngerti enggak? Berubah enggak gitu. Tapi yang penting alhamdulillah udah khataman. Ya nggak apa-apa juga sih. Gitu. Tapi kan nggak gitu. Betul nggak? Jadi yang penting paham atau khatam? Ini dua-duanya. Mulai nih. Tapi jangan udah itu jangan. Tapi jangan sampai saya hatam tapi enggak paham. Oke nggak ini? Sip ya? Apalagi percaya apa sama dongeng gitu Bu? Di dongeng iya aja. Bu, maaf ya, Quran itu selalu bilang kita diberikan akal sama Allah. Betul nggak? Diberikan akal untuk digunakan. Nah pertanyaannya kalau saya nggak menggunakan akal, saya nggak ngerti, berarti apa yang saya lakukan gitu?
Kan saya kemarin cerita ya, 90% orang sholat nggak ngerti isinya, Bu. Iftitah nggak ngerti, Al-Fatihah nggak ngerti, betul, udah aja. Kenapa? Karena sudah dibiasakan yang penting ngejalanin ritualnya. Seorang ibu tuh gak ngerti, yang penting dia aja, yang penting dia mau ngerti, dia mau ngerti, Bu. Rata-rata. Karena dianggap ketika dia melakukan ini, dia udah sholat. Padahal saya mau nanya, sholat itu, maaf ya, jembatan atau titik sampai? Jadi ibu-ibu bisa melihat orang sholat gak? Bisa melihat orang sholat gak? Bisa. Nggak bisa, yang dilihat gerakannya. Kan sholat ingat Allah. Emang ibu bisa tahu Allah lagi ingat gini enggak nih? Nggak tahu. Sehingga kalau sholat diulang-ulang tapi perilakunya nggak berubah, berarti dia tidak masuk kepada concern yang namanya kesadaran. Berarti kalau nggak sadar lagi apa? Mabuk. Pingsan. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Oke ya? Oke, begitu. Gue diam. Jadi oke nggak? Dulu kita baru pertemuan dulu, jadi santai dulu ya. Pelan-pelan, supaya nggak terlalu high voltage gitu. Tapi ini perlu direnungkan loh. Jangan sampai sholat udah puluhan tahun tapi nggak tahu Allah itu apa gitu. Untuk rajin, hadir tapi nggak kenal Allah, gimana? Ya, dah. Sini, oke Bu? Sip ya. Nah, sekarang gini. Berarti ketika kita bicara mengenal, apa sih yang diberikan Allah kepada kita untuk kita mengenal Allah? Sehat. Lagi. Apa yang ada di dunia, di mana-mana kita lihat. Perbuatan. Bukan, Bu. Allah menciptakan dirimu. Dirimu adalah mikroskop untuk kamu telaah supaya kamu mengenal aku, gitu. Maka dengan mengenal diri pasti akan mengenal Allah. Berarti diri ini wahana bukan? Alat bukan? Untuk kenal sama siapa? Allah. Maka barang siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhan. Betul nggak? Sehingga kalau begitu pertanyaan besarnya, pengenalan diri penting banget nggak tuh? Penting. Berarti pertanyaan besarnya, kalau saya tidak mengenal diri, pasti saya tidak mengenal Allah. Betul nggak? Maka kalau saya tidak mendalami tentang siapa diriku, Bu, maaf ya, maaf banget nih. Mana sih yang paling gampang menilai orang lain atau menilai diri sendiri? Kompak loh kayaknya. Jujur. Ya. Urusan tetangga tuh tahu banget sampai akar-akarnya loh. Bahkan yang nggak kenal kita tahu banget. Tapi yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Bu, maaf ya. Tidak akan ada orang yang akan mencintai diri kita, care sama diri kita, kecuali kita mencintai diri kita sendiri. Once we craving love from others, begitu kita mencari cinta keluar, care keluar, udah kecewa lapas. Betul nggak, Bu? So itulah kenapa penting banget kita berbicara tentang mengenal diri. Berarti ini diciptakan untuk mengenal Tuhan ya kira-kira? Iya. Maka semakin aku mengenal diriku, maka aku akan mulai bisa mengenal Tuhan. Sampai sini oke? Iya. Sampai sini clear? Iya. Clear? Nah, contoh. Dikit lagi mulai ya. Kita lagi. Ini sampai sini paham ibu-ibu? Atau puyeng? Jawaban insya Allah tuh nggak kurang legitimate sih ya. Saya tuh suka lucu ya, ada teman saya lagi makan insya Allah jelas dimakan gitu. Nah, kan itu ya kalau masih ya udah. Nah sekarang saya mau tanya dulu, kita mau pulang ke Allah kan, betul Bu?
Nah, dalam perspektif ini ya, saya mau nanya, Allah tuh alamatnya di mana? Dalam diri. Dalam diri. Dalam diri. Dalam diri. Iya. Oh, ini pantas ya kalau ada apa-apa mau kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Wah, ini gawat sih. Ini ya. Yuk, ya. Quran tuh di surat 45 ayat 20 tuh ada kalimat itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairul linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Oke, Ibu ngerti nggak omongan saya barusan? Ya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Bagi siapa? Manusia. Jadi Quran pedoman untuk siapa? Manusia. Oke. Berarti kalau sekarang at least kita mau nyari alamat Allah, kita penting dulu nih balik ke manual 45 ayat 20. 45 itu surat Al-Jasiyah 20. 45 20. Nah, surat 45 ayat 20. Nah, Ibu saya pakai angka boleh ya? Boleh. Soalnya kalau saya ngomong Al-Jasiyah ayat 20, Ibu pusing. Iya, Hari lama dari Al-Fatihah gampang. Betul ya? Nah, sekarang yuk kita cari alamat Allah di Quran. Ibu suka nyari alamat Allah di Quran nggak? Enggak. Terus halaman ngapain aja? Berarti jangan-jangan selama ini belum menjadikan Quran sebagai pedoman. 45 ayat 2. Oke? Oke ya? Nah, Quran tuh ngasih alamat gini Bu. Satu, surat 57 ayat 3 dan 4. 57 ayat Al-Hadid ayat 3 dan 4. Satu. Ya, saya bacain ini. Bu, saya bacain langsung ke intinya aja boleh ya, biar cepet ya. Ibu jangan lupa saya tulis ini PR ya. Kalau PR apa maksudnya? Di rumah dibaca lagi. Nanti difoto. Nah. Ibu jangan lupa pertemuan keempat kita UTS ya. Ya. Dah. Di surat 57 ayat 3 dan 4 intinya gini. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang zahir dan dialah yang batin. Kalau gini-gini cuma oke. Baca. Tapi di empatnya tuh ada kalimat gini. Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, ada singgasana. Tapi di ayat akhir itu ada kata-kata gini. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi dia ada di mana? Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti dia ada di mana? Dalam hati. Dalam di dalam hati. Dulu coba diam dulu bentar ya. Diam dulu bentar. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi dia ada di mana? Bersama aku di mana saja aku berada. Ada di dalam diri. Ada di sini. Dalam hati kita ya. Mulai. Kita berada. Ulang ya. Ulang. Berarti kalau diomongin bersama kamu di mana saja kamu berada, di mana ada kita ada dia nggak? Ada. Nah, itu dulu. Yang kemana-mana itu. Kalau ini kurang lengkap, dikasih tahu lagi. Oke deh. Kalau ini belum ngeh juga, nih ya, saya kasih tahu nih kata Quran. Surat 2 186. Al-Baqarah.
Ini kalau 183 nya nanti Februari kita baca ulang-ulang waktu puasa. Ya, 183 itu kan ngomongin puasa, 185 ngomongin puasa selesai, baru 186 nya dapat gitu kira-kira. Makanya Ramadan itu penting banget. Nah, di 186 itu ada kata-kata gini, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, jawablah aku adalah qarib. Aku adalah dekat. Dekat. Sip? Sip? Dekat nggak? Dekat. Makanya dia bilang, dan apabila hamba-hambamu bertanya tentang aku, jawablah aku adalah dekat. Jadi ini ceritanya, Bu, maaf ya, ada satu kaum tuh kalau doa tuh kenceng-kenceng ngomongnya, Bu, wah gitu, nggak usah pakai kenceng-kenceng sih gitu, kan dekat, betul nggak? Oke nggak? Oke? Nah, kalau kurang jelas lagi, nih di surat 50 ayat 16 nih, dan lebih dekat dari urat lehermu. 50 Qaf ayat 16, lebih dekat dari apa? Urat leher. Oke? Oke? Nah, sekarang saya mau nanya, kira-kira 3 ayat ini lagi ngasih tahu alamat Allah nggak? Iya. Ya? Ada di Quran nggak? Ada. Kok halaman bisa nggak tahu gimana sih? Banyak. Ada banyak. Berarti kalau kita bicara dalam konteks ini semua, jarak yang paling tidak memungkinkan untuk kita tidak pernah berjumpa, dan dalam konteks Allah tuh nggak pernah sesuatu di tempat yang jauh, itu dulu. Betul nggak? Oke? Oke? Sampai sini oke? Oke. Jadi alamat Allah ada di mana? Di hati, di jiwa, dekat kita. Nah, ya, sekarang gini. Bu, kita hari ini topik besar kita Ma'rifatullah 1 ya. Ini basic, kita ngomongin basic. Basic aja, pelan-pelan. Saya ibu kalau ngomongin syariat, mulu fikih, mulu puyeng bu. Ini nggak kenal Allah. Ngomongnya halal dulu. Contoh, saya kasih contoh dulu. Ya, sebelum kita mulai. Ibu tahu Imam Ghazali nggak? Pernah dengar? Ada seorang filsuf besar, tasawuf besar, namanya Imam Ghazali. Saya mau cerita dulu sedikit supaya kita punya wawasan yang luas. Oke? Imam Ghazali dia mengawali perjalanan hidup mencari kebenaran melalui state nomor 1 namanya syariat. Ini nanti penuh dengan yang namanya ritual. Itu awalnya ada di situ. Kita sebut ini fikih aja. Ibu tahu ya, Islam itu gede banget, gede segede-gedenya, dan fikih itu cuma 0,1% dari Islam yang besar. Urusan hukum itu cuma 0,1%, anggap aja begitu. Atau 1% aja dia gampang. Oke? Jadi kalau Islam ini gede banget, bagian kecil namanya fikih Islam. Contoh, saya kasih contoh. Contohnya, ibu pernah dengar gini kan? Dalam Islam, musik itu haram. Pernah dengar? Pernah dengar? Nah, maaf ya, itu nggak terlalu pas sebenarnya ngomong atau memberikan judul itu nggak terlalu pas. Kenapa? Urusan halal haram itu bukan konteks Islam yang gede, bukan. Tapi kalau mau pas, kasih judulnya gini, dalam fikih Islam musik itu haram, baru oke. Oke. Sip? Sehingga di ranah ini Imam Ghazali mulai, kok saya nggak bertumbuh ya? Karena kenapa? Di sini banyak restriction yang tidak menggunakan logik, dia pokoknya ngikutin cuma urusan boleh, enggak, selesai. Contoh, hukum 1400 tahun yang lalu relevan nggak sama sekarang? Enggak. Ibu pernah dengar kata bid'ah nggak? Pernah dengar?
Apa sih bid'ah? Dilakukan oleh agama. Bukan. Bid'ah itu sesuatu yang gak ada di zaman Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya nih, maaf ya, Ibu, nah supaya kelihatan ya, Bu, tadi saya mau pinjam ini. Ibu saya kurang dari banget ya. Nih, saya bertanya Bu, bentar ya, maaf nih. Nabi Muhammad pernah ngelihat buku Quran nggak? Kenapa? Quran dibukukan 50 tahun setelah Nabi Muhammad yang wafat. Betul nggak? Berarti ini ada zaman Nabi Muhammad nggak? Bid'ah nggak ini? Paham nggak ini? Ini supaya kita nggak berantem mulu gitu. Dikit-dikit salah, kafir, bid'ah. Sehingga nanti kita mengerti kenapa Imam Ghazali, maaf ya, ketika di ranah ini itu nggak berkembang Bu kesadarannya. Makanya kalau kita ngomongin di level tasawuf itu Ibu pernah dengar ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, pernah dengar? Iya. Bu maaf ya, kebayang nggak? Porsi 1%, tapi yang diributinya 90% gitu kira-kira. Makanya ketika Imam Ghazali pindah, oke deh saya mau melampaui syariat gitu. Dari fikih pindah ke filsafat Islam. Dia menggunakan akal di sini. Ada walinya di sini. Ada critical thinking di sini. Tetapi di sini dia tidak bisa masuk ke dalam ranah metafisik gitu. Karena kenapa? Nanti kalau kita ngerti dalam konteks Allah, perjumpaan sama Allah itu bukan urusan fisikal, bukan, tapi konteksnya rasa. Sehingga dia pindah dari filsafat menuju tasawuf gitu kira-kira. Baru di sini ngerti, oh itu tuh Allah gitu kira-kira. Contoh Bu, ini saya tulis gede ya. Ini apa Bu? Ibu kan tulisan Allah. Itu kan tulisannya. Betul nggak? Nama betul nggak? Oke, sekarang saya tanya. Kalau ada nama, harus ada barangnya. Kalau ada nama, harus ada barangnya nggak? Barang dulu, nama dulu. Masa ada nama barangnya belakangan? Masa begitu? Betul nggak? Maksud saya jangan-jangan selama ini kita hanya menyembah tulisan Allah gitu loh Bu. Bisa jadi. Tulisannya mulu yang disembah dalam tanda petik. Padahal ini hanya tulisan. Ibu ada tulisan nasi. Sok Ibu sebut 1000 kali. Kenyang nggak? Nggak. Orang tulisannya doang nasi. Gitu. Oke nggak sampai sini? Dapat ya? Oke. Nah, itulah kenapa dari pembelajaran Imam Ghazali ini kita penting juga ya untuk merenungkan bahwa iya ya, tingkat spiritualitasku ada di mana sih sekarang gitu. Yang jangan-jangan aku nggak pernah move on dari level yang paling rendah gitu loh Bu. Contoh aja, Ibu mau ketemu Allah sesudah mati sebelum mati. Sebelum nggak sudah mati. Itu kan banyak yang mikir pokoknya habis mati nanti baru ketemu Allah gitu kira-kira. Dari kita. Padahal alamatnya kan jelas. Betul nggak? Sip ya? Oke ya. Nah Bu, ini kira-kira topik-topik yang akan kita bahas, kita dalamin satu-satu.
Dan ini nggak mungkin kita bahas dalam 5-10 pertemuan, itu nggak mungkin. It's a long journey. Makanya kenapa sih kalau dalam perspektif ini kita sebut suluk gitu ya, pejalan itu dahsyat. Iya. Sehingga saya mau memaparkan dulu kira-kira roadmap-nya mau kemana sih gitu. Roadmap-nya mau apa sih gitu. Supaya kita tidak hanya terjebak dalam konteks di 1%. Karena kalau boleh pakai persentase gini 9%, ini 90% gitu. Maka kalau kita tidak masuk ke level di sini, kalau boleh pakai bahasa lagi, ini syariat, ini tarekat, ini hakikat gitu. Bu, orang beda gerakan sholat bisa berantem nggak? Antara gini sama gini ribut, betul nggak? Kunut nggak kunut berantem gitu nggak? Iya. Padahal dia ngeributin yang 1% gitu loh. Contoh. Ibu kalau beli mangga, yang pengen ibu lakukan itu nyobain buahnya, icip-icip buahnya nggak kira-kira? Iya dong. Tapi harus dikupas dulu nggak? Iya. Kulitnya namanya syariat gitu. Cara ngupasnya namanya torikot gitu. Boleh nggak ngupas mangga gini? Gini? Ya terserah. Yang penting habis dikupas mangganya diicip. Itu hakikat. Bu, maaf ya, maaf banget nih. Orang-orang yang terjebak di level di sini nih, itu susah banget terima perbedaan gitu ya. Oh, saya rasa ibu-ibu kan di sini psikolog gitu ya. Kita tahu bahwa orang yang jarang berpikir adalah orang yang pasti sering berdaya orang lain. Ketika orang yang jarang menggunakan akalnya, jarang menggunakan pola pikirnya, atau gini deh saya nanya, ibu-ibu ini sering berpikir atau sering banyak pikiran ya? Jangan-jangan soal berpikir tapi lagi banyak pikiran aja sih. Kadang-kadang ya itu maaf ya, merasa ketika saya lagi banyak pikiran itu lagi khawatir sebetulnya. Dan maaf juga sih, mikir itu kita cuma 5% sehari kok. Sisanya habits kok. Betul? Sisanya cuma kebiasaan. Makanya aku maaf ya, kita mau ngaji sering banget, tapi ibu-ibu saya kita nggak merubah kebiasaan, dan akan merubah hidupnya. Karena yang paling penting untuk kita rubah bukan siapapun, tapi habitsku gitu. Kalau once kita tidak merubah habits, there is nothing new in life, itu nggak mungkin. Termasuk pola pikir. Ya makanya kalau pola pikirnya konvensional dulu, gitu dulu, dari dulu tuh tahunya gitu dulu. Saya kasih contoh lagi Bu. Ini saya sering sebut kelas 2 tambah 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Tapi jangan lupa, untuk menuju 4 bisa lewat akar 16. 3 tambah 1. Tapi untuk log menuju 4 bisa masuk ke log 10.000. Log 10.000 berapa Bu? Udah 4 aja biar cepat gitu ya. Sekarang saya tanya, maaf ya, kalau orang cuma tahu 4 hanya 2 tambah 2, dia akan menyalahkan log 10.000 sama dengan 4 ya kira-kira? Nah gitu. Padahal ketidaktahuan dia yang membuat penilaian dia salah, karena akunya kurang pengetahuan. Tidak tahu orang tiba-tiba, oh ini paham baru. Bukan, kamu baru paham aja sih gitu loh. Oke Bu? Sehingga kalau ada orang ngomong 2 tambah 2 sama dengan 4 dan hanya ini yang paling terbaik, berarti dia kurang paham. Akhirnya mengkafirkan orang, menerangkan orang. Jadi maaf ya, orang yang mulai mengkafirkan orang lain intinya sederhana aja, mayatnya kurang jauh, udah gitu aja. Pasti motornya cuma di situ-situ mulu. Akhirnya apa? Kita masuk kepada level yang namanya kesadaran. Oke Bu? Ya. Sip? Paham? Paham ya? Baru kita mulai sekarang. Ya, dah. Bismillah. Dah, kita mulai. Foto dulu, foto. Ibu nanti ini boleh difoto ya? Foto. Oke, supaya ibu jadi pengen. Kadang kan direkam juga kan? Nanti ibu bisa ulang. Sip ya? Maka hari ini kita akan bicara Ma'rifatullah 1, kenal diri. Oke. Pertanyaan gini Bu,
ibu-ibu ini yang ada di sini orang apa manusia? Emang Manusia. gini, besok di bulan Ramadan semua orang yang Islam disuruh puasa kan? Beriman saja. Beriman. Sip ya. Yuk kita mulai dari sini. Saya mau bikin satu terminologi sederhana supaya nanti kita ngerti. Satu ya. Ada diri sejati dan ada diri yang palsu. Ada diri apa tuh? Sejati dan ada diri yang palsu. Dua dulu aja. Oke? Nah, pertanyaan besarnya, nanti saya akan pakai terminologi ini. Diri yang sejati saya sebut diri. Yang palsu saya sebut identitas. Oke? Nanti kalau kita bicara mengenal diri, mengenal jati diri adalah bagaimana aku mengenal yang bukan identitas. Contoh. Bu, kalau kita mau kembali ke Allah, yang kembali ke Allah apanya kita? Diri. Jasad. Jasad apa? Usir kan? Gini, ibu tuh jawab, bro, itu tuh gara-gara tahu atau gara-gara mengalami? Itu kan informasi, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya tanya, berarti ada hal yang langsung datang dari Allah dan ada yang dilekatkan, betul nggak? Yes. Makanya nanti diri ini ada layernya banyak banget, Bu. Makanya kalau kita nggak mengenal diri, susah kenal sama Allah. Yang jangan-jangan kita mengenal identitasku adalah diriku gitu. Wah, udah stres gitu. Pusing ya? Pasti. Ibu kalau namanya dijelekin sakit hati nggak? Nah, berarti musyrik kamu. Karena menuhankan identitas. Kan yang dijelekin nama. Betul nggak? Nama diriku bukan? Bukan. Itu adalah identitas. Status sosial diri bukan? Jabatan? Semuanya jangan-jangan kita sibuk dengan identitas tapi lupa sama diri. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Nah, artinya ketika kita mau berbicara dua hal ini, si identity ini nanti dalam bahasa Arab disebut basyar. Nanti basyar itu sering diterjemahkan dengan kata-kata orang atau binatang. Dan si diri ini nanti disebut manusia atau yang disebut manusia. Jadi orang dan manusia beda nggak? Beda. Tidak semua orang layak disebut manusia. So, ibu kalau ketemu teman arisan baru di arisan, mana yang dikasih pertanyaan? Bu, orang mana? Atau ibu manusia mana? Yang mana? Orang, berarti dia lagi nanya identitas bukan? Iya. Oke? Berarti kita ini orang apa manusia? Manusia. Ya, atau gini deh, lebih sering jadi orang, lebih sering jadi manusia, udah gitu aja. Ini kan kalau ada di identity kan permainannya apa? Ego dong. Betul nggak? Ego kan sebagai apa? Playmaker. Dia mau ngikutin id-nya kan ke binatang.
atau super egonya kah, the higher self-nya, that's your choice. Betul nggak? Maka ketika dikatakan di Quran, Bu, hati-hati ya, di surat 7, 179 ini menarik loh kalimatnya. Kamu sudah aku kasih pendengaran, nggak dipakai. Penglihatan, nggak dipakai. Hati akal pikiran, nggak dipakai. Apa bedanya kamu sama binatang ternak, kata dia? Surat 7 179 Berarti pertanyaannya, maaf ya, yang bentuknya kayak saya ini pasti layak disebut manusia nggak? Kalau perilakunya nggak jauh beda, nah gitu. Bahkan di Quran sampai ngomong gini, Bu, lebih sesat lagi coba. Ibu pernah dengar nggak kalau kita tuh suka ngomongin ini dasar hewan buas gitu ya? Betul? Buas gitu. Ibu, sebuas-buasnya singa, dia cuma makan kijang loh. Nah kalau manusia, jamur dimakan, tumbuhan dimakan, daging dimakan, kurang buas apa manusia? Betul nggak? Maka once kita mulai menyadari, oh oke, ternyata kita sedang melakukan perjalanan dari basyar menuju insan, dari fase binatang menuju fase manusia. Bukan kalau dalam biologi kita kan kingdomnya kingdom animalia, mau nggak mau, betul nggak? Kita kan great apes, mau nggak mau. Makanya kenapa Quran diawali surat keduanya dari Al-Baqarah menuju An-Nas, dari binatang menjadi manusia. Berarti kalau mau jadi manusia, fase basyariahnya, fase kebinatangannya penting untuk dikontrol nggak kira-kira? Iya. Kan fasenya ada 3, Bu. Ya, dikit nih, pelan-pelan ya. 1, kita sebut fase vegetatif namanya, tumbuhan. Tumbuhan itu dia nggak bisa melakukan gerakan karena dia cuma bisa menerima apa yang ada dan datang, betul nggak, Bu? Yes. Jadi Bu, maaf ya, kalau kita tidak bisa meregulasi amarah kita, gara-gara dia aku marah, gara-gara dia aku benci, berarti aku tidak punya power kemanusiaan, betul nggak? Bu, orang lain bisa bikin kita bete nggak? Bisa. Bisa bikin kita sakit hati nggak? Bisa. Nah itu fase tumbuhan namanya. Ya. Berarti aku tergantung dia, gitu. Betul nggak? Kalau kamu gitu, aku happy. Kalau kamu gitu, aku happy. Kalau kamu nggak gitu, aku nggak happy. Berarti hidup kita dikontrol sama external world nggak? Iya. Berarti kita tidak punya kekuasaan. Nah itu namanya fase tumbuhan. Sekali lagi saya mau nanya, ibu-ibu, orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Bisa. Enggak. Iya. Kan kita Gini. Ada orang nyebelin. Saya mau nanya, dia itu memang menyebalkan atau aku memaknai dia menyebalkan yang mana? Jadi yang bermasalah apanya? Berarti kita nggak mungkin sakit hati kalau kita tidak mengizinkan aku untuk sakit hati, gitu loh. Betul kan? Makanya maaf ya, orang-orang baperan tuh fasenya tumbuhan sih gitu. Gitu dikit bete, gitu. Berarti dimanapun dia ada, hanya tergantung sama faktor X. Makanya Bu, maaf ya, sebisa mungkin ibu-ibu remote control happiness ibu-ibu jangan dititipin di mana-mana, termasuk di pasangan, anak, cucu. Ya memang harus dilatih sih. Sampai sini oke, Bu? Dapat ya? Berarti penting ya untuk melampaui fase vegetatif. Penting.
Maka yang kedua itu fase hewan. Bu jangan lupa loh ya, kita ini hayawan natikun, hewan yang menggunakan jadi kalau akal nggak dipakai lagi jadi apa? Bu, saya pernah di waktu saya umroh di Masjidil Haram itu kan suka ada liko-liko kecil gitu. Ada satu syekhnya ngomongin keren banget saya. Waktu itu saya belum agak paham dia ngomongin. Ketahuilah, yang lagi muter-muter tawaf itu kebanyakan anjing dan babi kata dia. Kan, kaget ya? Iya. Anjing dan babi, gimana sih maksudnya? Iya, kelihatannya itu kayak manusia, tapi perilakunya nggak jauh beda sama anjing dan babi kan? Dapat maksudnya? Artinya apa? Bentuknya kayak gini belum tentu layak disebut sebagai manusia. Makanya Quran ngomong, kamu dikasih pendengaran, penglihatan, hati akal pikiran gak dipakai, apa bedanya sama binatang? Karena maaf ibu, ketika masuk ke fase hayawan nanti, hewan ini itu urusannya cuma konteksnya secara biologis aja. Biologis itu urusannya kalau nggak makan reproduksi, udah gitu aja. Makan reproduksi gitu. Cuma di situ aja. Maka kalau sudah bisa melampaui fase ini, baru ke level yang namanya, baru masuk ke level yang namanya kul a'udzu birabbil nas. Jadi maaf ya, surah An-Nas sudah sembarangan loh. Kul a'udzu birabbil nas. Ya baca-baca aja sih, nggak apa-apa sih ya. Kenapa di depannya pakai ada kul gitu? Berarti kan harus mengalami dulu dong. Makanya kalau fase-fase di Quran nanti kita bahas dari mulai Al-Baqarah, kebinatangannya beres. Dimulai dari mana? 3 Al-Imran, keluarga dulu beresin yang terdekat. Baru keempat Anisa. Anisa itu power love dari seorang ibu gitu. Baru nanti Al-Maidah, hidangan langitnya akan muncul. Baru nanti akan ada menternak suatu hal yang bagus. Baru nanti Al-Araf ke level yang tinggi, Al-Araf dan seterusnya sampai kul a'udzu birabbil nas. Kan ini ngaji aja soal Allah kelas itu nggak ada ini. Nggak saya lagi saya ini lagi hewan atau lagi manusia enggak. Betul nggak? Oke, ini sampai sini? Ya. Oke. Sip ya? Oke? Oke. Berarti pertanyaannya, maaf nih. Ketika kita bicara tentang identitas, itu kaitannya sama basyariah kita, sama keorangan kita. Ketika kita bicara tentang diri, kita bicara tentang nas atau kemanusiaan. Jadi seruangan ini yang sama dirinya atau identitasnya? Iya. Dirinya yang sama, identitasnya beda-beda. Seruangan ini yang sama dirinya atau identitasnya? Diri. Identitasnya beda. Berarti yang membuat menilai itu identitas atau diri? Identitas. Mentang-mentang OB gitu, dicuek. Islam itu diri atau identitas? Saya ngomongin ya. Agama Islam itu diri apa identitas? Identitas. Agama Islam adalah identitas, tapi Islam adalah diri. Oke. Jadi maaf ya, orang yang agamanya Islam belum tentu dirinya Islam. Jadi bisa orang yang agama Katolik dirinya Islam bisa. Jadi bisa nggak orang yang agamanya apapun dirinya Islam, bisa nggak? Bisa. Makanya di Quran ada kata-kata inna dina indallahil Islam. Jadilah diri yang selalu berserah kepada Tuhan. Apapun itu urusnya. Kan Bu, Islam itu artinya apa sih Bu? Berserah diri. Itu ditentukan sama identitas nggak? Enggak. Makanya yang disuruh puasa ngomongin identitas nggak? Makanya disebut hai orang-orang yang beriman. Iman itu bukan identitas loh. Siapapun boleh puasa.
Yang paling mulia di hadapan Tuhan adalah orang yang paling takwa. Identitas bukan? Bukan. Jadi saya mau pakai baju takwa, belum tentu takwa. Sip. Aduh Bu, kalau kita ngerti ini, damai kita Bu. Kita akan berantem, kenapa? Oh oke. Udah beda identitas doang, kan dirinya itu juga. Betul nggak Bu? Cuman, maaf ya, 14 tahun saya research, 90% adanya di sini-sini. Nggak mau naik ini gitu. Maunya dongeng mulu. Tapi nggak apa-apa sih. Ya kan kita belajar lagi. Sip ya Bu ya? Sampai sini oke? Paham? Dapat sesuatu nggak? Sip, mantap. Nah, ulang kan? Sekali lagi. Ibu kita ulang dikit ya, boleh ya? Oke. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ingat, begitu sekarang ngomong itu, yang pertama diingat dirinya, bukan yang meninggal setelahnya. Aku kembali. Sip? Alamatnya di mana? Di alamat Allah di mana? Dekat atau dekat banget? Sip. Jadi Allah jauh apa dekat? Jadi doa di hang tua sini sama doa di depan Ka'bah, mana yang didengerin Tuhan? Sama. Saya mau nanya Bu, maaf ya, maaf nih. Allah itu ada di dalam kita atau kita di dalam Allah? Hah? Allah di dalam kita. Berarti di luar nggak ada dong? Oh, di sekitar kita. Gini. Rumah ini ada di Jakarta. Clear? Jakarta ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa ada di Indonesia. Indonesia ada di Asia Tenggara, ada di bumi, ada di galaksi, ada di klaster, super klaster, ada di alam semesta. Oke? Alam semesta ada di mana? Seluruh semua diputis. Satu ya, tolong direnungi. Yang kedua, ini ada lautan itu, ada ikan. Set. Nanya ke omnya di sini, Om, air di mana ya? Di sekitar. Pertanyaan aneh nggak itu? Kenapa aneh? Ya si omnya bilang terus emang kalau air ada di mana, kamu hidup di mana? Betul nggak? Jadi agak absurd kalau ada pertanyaan Allah di mana? Ya aneh nggak? Sekarang saya tanya, air itu di dalam ikan atau ikan di dalam air? Ikan di dalam air. Wah, ikan di perut ikan ada air. Benar ini. Makanya Allah mengatakan dirinya muhit, aku maha meliputi. Sekarang kalau Allah maha meliputi, di mana tempat yang nggak ada Allahnya gitu Bu? Iya. Makanya awal lahir dia, zohir batin dia. Oke. Jadi gampang nggak ketemu Allah? Kalau ngerti sih. Nyari ya. Iya. Sekarang sibuk mencari Allah jauh gitu kemana? Tapi nggak apa-apa juga, kan perjalanan. Tapi yang penting dan yang paling jelas, sejauh-jauh kita pergi, yang paling dekat hanya Allah jadi. Karena kita nggak pernah menjauh dari Dia dan nggak bisa pernah jauh. Berarti sekarang saya mau nanya, kita sama Allah ada jarak nggak? Tapi ada nggak orang yang nggak kenal sama Allah? Ada. Kenapa? Karena nggak tahu. Berarti Allah tidak berbicara pada jarak, betul nggak?
Berarti Allah tidak berbicara pada letak geografis. Berarti surga, neraka, akhirat, semua itu bukan geografis gitu loh. Karena kedekatan sama Allah bukan seberapa dekat secara jarak. Karena kita sama Allah nggak pernah ada jarak, Bu. Berarti yang menghalangi kita dengan Allah apa? Identitas ego kita. Contoh, ada suami istri, Bu, anniversary candlelight dinner cerita. Itu kayak candlelight dinner nggak? Kalau ibu-ibu berarti candlelight dinner gitu. Misalnya, waktu makan malam dinner, jarak kursinya segini, Bu. Dekat nggak? Secara apa? Secara fisik. Secara fisik, secara letak, geografis, secara jarak cuma 5 cm, Pak. Betul? Tapi suaminya nge-WhatsApp siapa, istrinya nge-WhatsApp siapa gitu. Ya, ini kan cerita. Ya. Ini dongeng. Ya. Misal. Nah, sekarang saya tanya, kalau itu terjadi dekat lagi nggak? Ulang. Karena ada suami istri nih duduk deketan, lagi candlelight dinner. Nah, sering banget. Ya, yang satu nge-WhatsApp siapa, yang satu nge-WhatsApp siapa, akhirnya jadi dekat lagi nggak? Enggak, kenapa coba? Karena tidak ada atensi di situ. Sip. So nanti Bu, kita akan ngerti Allah itu tergantung atensi kita kemana. So nanti atensi jadi fokus nanti, itulah kenapa kita disuruh belajar khusyuk. Maka maaf ya, orang yang nggak bisa khusyuk nggak bisa ketemu Allah pada kita. Karena kata kuncinya pada atensi. Di mana kita lagi hidup di dunia yang sangat mencuri atensi kita, betul nggak? Kita tuh distraksi banget. Berarti orang yang tidak bisa menguasai atensinya sulit untuk mengenal dirinya. Maka kalau tidak mengenal diri, pasti dia lupa diri. Oke, Bu? Sip ya? At least nih. Dan ada lagi pertanyaan, Allah di mana ya gitu? Gimana kok nanya Allah di mana, tuh kan aneh ya? Nanti aku mau ke langit ke-7, jauh banget gitu. Kan dekat katanya juga. Betul nggak? Mau dekat ke Allah harus umrah dulu gitu misalnya, haji gitu. Meskipun itu penting ya. Cucu yang nanya di mana? Di mana, Bu? Kalau cucu yang nanya di mana? Nah, kalau cucu yang nanya di mana Allah tergantung levelnya sih, Bu. Iya. Tapi kalau saya bicara tentang Allah ada di mana, saya selalu mengacu kepada Al-Baqarah 115 itu. Allah selalu akan ada di mana? Ada di mana-mana. 115 Al-Baqarah. Tapi nanti ibu akan paham di mana-mana itu seperti apa. Contoh. Timur tempat. Di surat 58 ayat 7 ada ayat menarik, Bu. Kalau kalian berempat, aku yang kelima. Kalau kalian keenam, aku yang ketujuh. Kalau kalian kedelapan, aku yang ke-9. Kira-kira begitu lah. Ya. Oke. Sekarang saya mau nanya. Dan saya di ruangan ini ada 60 orang. Berarti 60 yang ke-61 Allah, betul nggak? Oke. Di tetangga ada 4 orang. Yang kelima Allah berapa? Berarti Allah ada berapa? 2. Berarti Allah itu satu. Makanya ketuhanan yang maha esa itu artinya apa? Bukan menyatu. Menyatu. Ibu suka pacaran nggak ya? Waktu pacaran ada Pancasila nggak? Ketuhanan yang maha esa. Kenapa di Pancasila depannya pakai ke, nggak langsung Tuhan yang maha esa? Kenapa? Ada banyak konsep. Kalau sesuatu pakai ke, berarti ini katanya kata apa?
Gini. Ibu kalau ada orang marah suka ngomong gini, dasar kesetanan, ya orang gitu nggak? Nah, berarti mewakili sifat berarti kalau ada sifatnya nggak? Itulah kenapa kalau kita sudah punya ketuhanan, sifatnya Dia yang selalu menyatu, maka sifatnya Dia selalu yang namanya welas asih. Baru kalau sifat itu menyatu, layak disebut kemanusiaan yang adil dan beradab. Paham gak, Bu? Berarti menjadi manusia ini bukan urusan identitas. Ibu-ibu duluan jadi manusia, duluan jadi orang Islam, ya kan? Jadi manusia. Manusia dulu, baru dikasih agama, nggak milih lagi. Dikasih. Baru dikasih warga negara dari keturunan, betul nggak? Berarti genuinnya kita ini manusia bukan? Maka sorry to say, jangan sampai agama merusak kemanusiaan gitu. Supaya akalnya digunakan. Kalau itu didomongin mulu, ini nggak dipakai loh. Main iya aja. Makanya kan di Ad-Duha ya 93 ayat 7. Di Ad-Duha nih. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, maka akan diberi petunjuk. Berarti kalau mau dapat petunjuk harus apa dulu? Bingung dulu. Karena tidak akan ada petunjuk tanpa kita mengalami kebingungan. Makanya Bu, masalah penderitaan itu adalah jalan emas menuju kepada petunjuk. Maka tidak ada petunjuk tanpa dilalui dalam konteks yang namanya penderitaan, itu nggak mungkin. Makanya Rumi selalu mengatakan luka adalah tempat cahaya masuk. Kalau nggak pernah terluka, tidak mungkin ada cahaya yang masuk. Dan ketika kita melihat semua luka adalah jalan cahaya, kita akan menyadari bahwa oh iya ya, semua perjalanan hidup adalah perjalanan melepaskan identitas. Bu, kita tuh hidup tuh perjalanan kehilangan loh. Makin umur nambah, rambut makin hilang nggak? Hilang. Gigi makin hilang nggak? Hilang. Semua makin hilang nggak? Kita tuh perjalanan menuju kehilangan sebetulnya. Kekuatan. Ya saya sering bilang ya, bapak-bapak tuh sekarang kayak kelihatan tobat gitu Bu ya. Ke masjid mulu, padahal bukan tobat sih, udah nggak ada testosteronnya aja sih Bu, udah kayak tobat aja sih, tapi emang udah gitu, alamiah aja gitu, bukan tobat-tobat aman sih gitu. Nah, yang bahaya ketika semua kehilangan ini kita nggak siap untuk hilang gitu. Berarti di situ ada yang namanya melekat. Makanya PR paling besar dalam hidup adalah kemelekatan. Dan kemelekatan tertinggi pasti ada pada identitas. Bagaimana melepaskan? Gimana cara melepaskan identitas? Bermainlah di wilayah kesadaran. Sadarilah bahwa identitas itu bukan aku. Bahwa ini hanyalah sesuatu yang disematkan. Dan yang paling penting Bu, kata kunci dari semua pelepasan apapun, nomor satu adalah bagaimana aku belajar menerima. Ikhlas. Ibu-ibu maaf ya, ikhlas itu skill. Gak bisa tiba-tiba jago ikhlas kalau nggak latihan, nggak bisa. Ini ada piano nih, ada anak 8 jam tiap hari latihan main piano, sama ada anak setiap 1 bulan sekali 2 jam latihan main piano. Mana yang lebih keren? Yang 8 jam dong, karena dia sering latihan, betul nggak? Berarti saya mau jago jadi orang ikhlas harus latihan terus nggak? Kalau bisa tiba-tiba aku jadi orang yang pintar ikhlas kalau nggak latihan. Oke Bu, Ibu jangan lupa ya, marah itu kita dilatih loh. Benci itu dibiasakan. Tidak ikhlas itu juga habits. Gitu. Jadi ibu-ibu bersyukurlah ketika ibu-ibu ketemu banyak orang nyebelin sebenarnya. Karena hanya dengan dia, aku melatih. Bu, maaf ya, dalam wilayah spiritual harus ada guru kan? Ibu jangan lupa ya, guru spiritual terbaik dalam hidup cuma ada 2 Bu. Pasangan dan anak udah nggak ada lagi.
perhatian gitu kan. Udah pasti. Karena pasangan dan anak didesain untuk membuat kita belajar ikhlas paling terbaik. Makanya kalau pasangan adat-adatnya dulu ya udah aja. Ikhlas. Sip ya? Oke ya? Ibu-ibu saya nggak pengen terlalu cepat-cepat beresin, nggak apa-apa ya? Yang penting slow, tapi understand gitu. Daripada kita beresin privat satu bla 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 tapi jadi puyeng gitu. Nah next kita akan bahas ini Bu. Terakhir ya, terakhir. Nanti kita akan berbicara tentang kualitas diri kita. Ada part yang namanya body, soul, dan spirit. Makanya yang paling luar itu disebut skin, kulit. Masuk ke dalam itu disebut soul. Masuk ke dalam itu disebut spirit. Jadi ada body, soul, spirit. Yang kemarin saya cerita Bu, ketika ibu-ibu rajin skincare, jangan lupa soul care-nya juga gitu. Karena glowing itu bukan hanya pada skin, tapi inner glowing yang datang dari jiwa. Oke? Nah nanti next kalau ada lagi pertemuan, kita akan membedah si jiwa ini nanti bagian dari mana, intinya pikiran, perasaan, dan emosi kita misalnya. Nah, ini nanti ada kaitannya sama apa? Sama perubahan kita dari identity menuju kepada diri sejati. Jadi maksud saya Bu, jangan banyak tertipu oleh identitas. Boleh Bu, kalau ada pertanyaan? Ada. Bahagia sekali kita diskusi. Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini yang besar lagi Bu, Abu aja. Kang Abu. Ya, ya. Kang Abu. Ada yang mengganjal sedikit tadi Ya. mengenai tadi Bang Abu bilang bahwa Quran itu merupakan suatu bid'ah. Bisa tolong dijelaskan? Oh ya, ini Bu. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad. Handphone ada nggak waktu itu? Bid'ah. Obat tulis? Spidol? Termasuk buku ini? Gini Bu, jangan berpikir bid'ah itu hal buruk gitu loh. Jadi bid'ah itu artinya apa? Sesuatu yang tidak ada pada zaman. Gitu. Cuman kan sekarang jadi negatif ya. Kalau nggak pernah Iya betul. Kenapa coba gitu Bu? Karena nggak ngerti di sini. Gila ya. Sip ya. Anyway ya, maaf. Ngomongin Quran. Ibu-ibu sekarang lagi pegang apa? Bukan. Mushaf Al-Quran. Ini mushafnya. Mushaf itu buku. Kitab. Oke. Sip ya. Makanya nanti ada Quran yang bentuknya mushaf, ada Quran yang tidak berbentuk mushaf. Nanti kita akan paham. Jadi menguasai sebuku raya ini belum tentu kenal Tuhan gitu Bu. Karena ini baru Quran kecil dalam tanda petik. Gitu. Karena nanti Nabi Muhammad akan mengatakan bahwa Quran yang sejati adalah la sautin wal harfin. Nggak ada suaranya, nggak ada huruf. Nanti kita. Itu ya Bu. Sementara gitu. Kita pelan-pelan ya belajar. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang Abu, Ya. dari penjelasan tadi kan kita kalau mau bisa menjadi dan mengenal diri sendiri kan harus melalui mengikhlaskan atau banyak musibah lah istilahnya begitu. Ya. Banyak musibah dulu, terus kita latihan ikhlas, barulah kita bisa menjadi ikhlas yang sebenarnya. Ya. Nah, caranya gimana? Kalau kita sudah bertahun-tahun mengalami musibah yang bertubi-tubi. Ya. Oke, gini Bu. Ibu-ibu kita tuh kadang-kadang perlu kejeduk buat sadar punya kepala, betul nggak? Nah, tapi jangan kejeduk mulu dong. Jangan. Ini, maka di surat 42 ayat 30, segala bentuk musibah yang terjadi pada dirimu atas perbuatan tanganmu sendiri. Oke?
Nah, kadang kita nggak terima atau nggak sadar atau nggak nge bahwa itu yang melakukannya aku, jadi aku nyalahin orang gitu Bu. Nah, sekarang saya tanya, maaf ya. Berarti kalau ada sesuatu yang negatif datang ke kita, disadari atau tidak, kita mengundangnya juga hal yang negatif kan kira-kira. Maaf ya, ibu ngerti lah pasti ini soalnya ada di psikologi dasar kan. Di jiwa kita itu ada conscious mind, subconscious sama unconscious gitu ya. Si conscious ini kan cuma 1-2% tuh. Berarti hal yang kita lakukan secara sadar banyak atau sedikit? Sedikit banget. Tapi jangan lupa, mau kita sadar atau enggak, kita lagi nanam yang siap-siap nanti bakal ada buahnya. Jadi semua musibah yang datang ke kita semuanya adalah jatuh tempo, udah gitu aja. Oke? Nah, pertanyaan. Sekarang yang menarik, maaf ya, kalau ibu-ibu masalahnya itu mulu, di situ-situ terus, berarti jangan-jangan yang ditanamnya itu juga gitu. Yang diapain? Yang ditanamnya. Kan nggak mungkin gini Bu, maaf ya, mau sehebat apapun keyakinan sama Allah, nanam cabai, doa di depan Ka'bah, ya Allah tumbuhkanlah durian. Allah juga nggak bisa kalau nanamnya cabai. Betul nggak? Maka iman juga perlu knowledge gitu loh Bu. Jadi ini ada contohnya, jadi saudara atau bilang teman dekat kan ya. Dia sudah melakukan semua ritual yang ada dalam Al-Quran. Dia sholatnya rajin, puasanya rajin, udah pokoknya semua, baca Al-Qurannya pun juga luar biasa, tajwid-tajwidnya bagus. Tapi di akhir hayat, bukan di akhir hayat ya, di masa tuanya, dia tidak bisa dekat dengan anaknya kabur, pindah agama, ya. Kemudian dia hidupnya susah. Nah itu, dia bilang sama saya, kenapa kok musibah datang bertubi-tubi? Padahal saya sudah melakukan semua perintah Allah, pergi haji, umroh, sedekah. Nah itu gimana tuh? Yang tadi saya cerita Bu, dia melakukan di level yang ini ritual aja. Tapi dia nggak kenal Allah gitu. Karena maaf ya, ibu-ibu maaf loh. Kalau orang sholat rajin tapi tetap overthinking, berarti dia nggak ngerti loh itu sholat apa. Kalau dia umroh rajin tapi dia tetap banyak depression misalnya, anxiety gitu. Karena kata kunci dari semua pembahasan kita ini ujungnya kemana? Tidak terletak pada ritualnya, tapi terletak pada bagaimana dia melakukan yang namanya soul care gitu kira-kira. Nanti urusannya sama jiwa sebetulnya. Gitu loh. Karena maaf ya, ibu-ibu kalau gini, ketika kita sholat, gerakan tubuh gerak tak? Gerak, itu namanya sembah raga. Sembahyang. Tapi inti dari sholat itu bukan raganya, tapi jiwa yang terkoneksi gitu. Jadi kalau ininya gerak tapi jiwanya nggak terkoneksi, itu nggak sholat juga namanya sebetulnya. Jadi Bu maaf ya, rajin sholat, tahajud belum tentu jadi solusi sebelum orang itu mampu membersihkan jiwanya. Sudah dikasih. Jadinya susah ya Bu. Gimana Bu? Masih karena dia minta tolong sama saya. Iya. Gitu. Nah. Caranya kita ngomongnya bagaimana? Ini Bu. Ini sampai sini oke Bu ya. Yang menarik, maaf nih, satu nih. Kita penting untuk sadar dulu, sehebat apapun kita, nggak mungkin bisa merubah orang lain dulu. Itu dulu. Yang kedua, ini penting banget nih. Tidak ada orang berubah karena sering dikasih wejangan, itu nggak ada. Karena pada dasarnya orang nggak mau diajari gitu Bu. Makanya kita saya nggak ngajarin ibu-ibu loh ya, enggak. Kita mah diskusi aja, belajar gitu. Jadi. Nah maka the best way untuk bisa melakukan apapun sama siapapun, ketika aku memperbaiki diri, maka sekelilingku akan membaikku. Udah gitu. Selesai. Maka Bu, saya ngambil quotes dari guru saya tuh ngomong gini, Abu,
Kalau kamu mau memberikan hal kepada orang yang kamu sangat cintai, apapun kamu mau ngasih sama orang yang kamu sangat sayangi, satu hal, kamu beresin diri kamu. Kepada anak juga. Semuanya. Semuanya. Karena begitu kita developing self, diri kita membaik, lingkungan kita pasti akan ikut baik. Jadi Bu, hal yang bisa kita berikan kepada orang yang paling kita sayang adalah memperbaiki diri kita. Karena sampai karena walau satu ayat, benar nggak? Tahu sih ibu-ibu bukan satu ayat disebarin di WhatsApp group, bukan gitu, bukan. Ini Lina ada ayat banyak, oh sebenarnya hari ini dapat ini, bukan. Tapi ketika saya dapat ayat-ayat ini, saya amalkan, dan pengamalan itu yang saya contohkan ke orang-orang gitu. Jadi bukan selama kemana-mana, bukan. Sud ya? Karena Bu, nanti mungkin di pertemuan ke-10 lah ya. Oh iya, nanti kita bahas Bu. Vibrasi kita sangat mempengaruhi orang-orang terdekat kita. Gitu. Makanya, kenapa sholat jadi wajib? Karena salah satu membuat vibrasi kita bagus itu ada di sholat. Kalau ngerti gitu juga. Ya kalau nggak ngerti mah cuma senam aja sih gitu. Makanya kenapa sholat ada wudhu gitu. Kenapa wudhu ketemu air, kalau nggak ketemu tanah gitu. Kan itu keren banget gitu sebetulnya. Karena nanti kata kuncinya tidak terletak pada fisikalnya, tetapi pada soulnya. Gitu ya. Sip ya. Insya Allah kita bahas ke situ. Hiji deh kamu. Mana dulu? Tadi tertarik kepada semua itu kembali pada diri sendiri ya. Surat At-Tagabun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Di 49 ayat 13 kalimatnya gini. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Berarti tidak berbicara identitas. Clear? Dan kalau takwa dipersu itu cuma keluar 3 aja. 1. Orang yang takwa adalah orang yang tidak melekat. Itu nomor 1. Tidak melekat itu artinya, contoh. Kalau saya memiliki sesuatu dan saya merasa memiliki itu terus-menerus dan ketika kehilangan itu saya sakit hati banget, saya merasa gimana banget, itu berarti melekatnya kira-kira. Yes. Maka Bu, maaf ya, orang yang puasa, umroh, haji, sholat, tahajud, duhanya sukses, indikator parameternya apa sih? 1 Bu, dia jadi tidak pelit, udah gitu aja. Ibu-ibu saya mau nanya, maaf ya, ada nggak yang rajin sholat tapi pelit? Ada? Ada. Berarti kalau orang pelit, dia melekat, betul nggak? Itu nomor 1 aja. Makanya kenapa sedekah itu penting? Karena dengan sedekah saya lagi belajar untuk melepaskan kemelekatannya lepas, jiwa saya semakin baik gitu kira-kira. Yang kedua, orang yang takwa adalah orang yang pandai memaintain ego. Ini mah Bu, saya udah ribuan kali ulang-ulang, tapi mudah-mudahan nggak bosan ya. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Jadi kalau ibu lagi benci sama orang, bukan dianya, there is something wrong with your ego. Kalau ada orang berdua berantem, dia lagi berantem sama egonya, dia lagi berantem sama egonya, ketemu, udah gitu aja. Berarti problemnya ada di mana sebenarnya? Ego. Dan maaf ya, orang yang pelit susah kontrol ego, udah pasti. Makanya orang pelit cukup pendek, udah pasti.
Karena kenapa dia pengen gini dulu? Sumbunya pendek. Sumbunya pendek. Soalnya orang pelit cepat marah bu, cepat kesel, gak tenang hidupnya gitu. Kenapa? Karena dia berusaha pengen megang terus gitu. Sip ya? Jadi saya mau nanya bu, maaf ya, ego ada di luar kita atau ada di dalam? Jadi bu, kalau ada masalah please jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena the problem within. Nah, yang nomor 3, kalau kita udah bisa berjalan ke dalam dan ngerti bahwa problemnya di dalam, ibu-ibu maaf ya, nggak akan ada orang takwa, nggak akan ada ya, sebelum dia punya skill yang namanya memaafkan. Jadi kalau kita nggak bisa maafin, berarti latihan sholatnya kurang oke. Kalau kita nggak bisa maafin, latihan umrohnya kurang oke. Jadi kalau tadi ibu bilang tajwid oke, sholat oke, tapi tidak memaafkan, jiwanya nggak akan sembuh. Karena yang ini bukan jiwa, bukan sholat fisik, bukan. Karena yang ini bukan jiwa, bukan umrohnya, hajinya, tahajudnya, bukan. Tapi ketika jiwanya penuh dengan permaafan, gitu. Maka kalau kita rajin haji susah maafin, berarti belum masuk ke level nomor 3. Makanya tadi kalau kamu bisa memaafkan, itu yang lebih baik. Memaafkan latihan nggak? Latihan. Berarti harus terlatih nggak? Iya. So ibu doa, ya Allah jadikan aku orang sabar. Nanti malam, besok ibu ketemu orangnya beli aja. Berarti waktu ibu ketemu orangnya beli, doa lagi dikabul nggak? Betul nggak? Berarti kalau ibu ketemu orangnya beli, gimana? Kata yang sabar. Alhamdulillah, doaku terkabul. Betul nggak? Karena hanya dia, dengan sikap berdiri, aku ditutup hati untuk memaaf. Terakhir bu, ini penting. Suatu hari nanti bu, at the end of the day, kita akan sangat berterima kasih kepada orang yang paling kita benci. Karena tanpa mereka nggak mungkin ada di kelas ini. Tanpa mereka nggak mungkin ada di kelas ini. Tanpa mereka nggak mungkin ada di kelas kesadaran. Kenapa? Karena hanya penderitaan Allah yang memanggil kita pulang. Jadi kita akan berterima kasih sama semua. Itu. Masya Allah, sangat fundamental, sangat terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.